Gue kesel, gue termasuk salah satu yang kesel sama Baim. Kenapa? Saat gue dibully dia tidak bicara apapun gitu, dia tidak mengklarifikasi gitu kan, dan gue akhirnya harus berdiam diri kurang lebih selama 2 tahun ini, dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa gue dan dia akhirnya kesandung sama ulahnya dia sendiri. Tanggapannya Kak Niki yang sedang ramai dibicarakan nih, ada satu artis yang bikin konten bertemu seorang kakek-kakek tua, mungkin tanggapannya gimana Kak Niki? Kalau gue sih cuma bisa mengelus dada, tapi akhirnya masyarakat Indonesia diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya sifat aslinya. Dulu kan gue dibully tuh, sempet tuh sama pengikutnya dia kan, hampir satu Indonesia gue dibully gara-gara gue membela salah satu tim gue yang namanya Iam, yang dibikinin konten juga sama si Baim, dituduh maling dengan fotonya dia paling depan, paling besar gitu kan. Akhirnya gue membela dia, yang ada gue malah dibully kan, dibully. Tapi kalau gue mau gimana, gue cuman berdoa aja sama Tuhan. Gue cuma bilang ya mudah-mudahan waktu cepat menjawab seperti apa dia orangnya. Dan akhirnya sekarang ya bisa dilihat sendiri, udah bisa dinikmatin di media sosial, di TV kan. Ya itulah adalah imbas dari kepura-puraan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk para konten, para kreator ya, YouTuber juga, supaya jangan didiskriminasikan gitu orang-orang ya, miskin yang tidak bisa berbuat apa-apa, diolok-olok kayak begitu. Tadi gue juga sempet tanya sama bapaknya, "Bapak, emang bapak pengemis?" "Enggak, saya nggak ngemis, saya cuma mau nawarin buku gitu." Tapi saya dibilang pengemis berkali-kali. Bahkan bapak itu tadi sempat nangis karena bapak itu sedih gitu, dibilang pengemis. Terus si Baim juga klarifikasinya sekonyong-konyong kan. Jadi sebenarnya bapak itu simpel aja sih, dia cuma pengen Baim minta maaf aja gitu. Dan kalau dari keluarganya minta kalau video itu segera di take down gitu. Saat video itu trending dan segala macamnya kan Niki langsung bikin story langsung, kalau ada yang minta ada nomor bapak-bapak itu hubungin gue. Mungkin apa sih yang pengen lo lakuin sama itu kan, sama kakek-kakek itu sebenarnya? Kalau gue kalau ngebantu sih ngebantu ya, karena ya lumayan, maksudnya gue menaruh diri gue, kalau itu bapak gue gimana ya gitu, kalau itu salah satu dari keluarga gue gimana ya, gue pasti akan sakit hati banget sih. Sayangnya kan bapak itu juga tidak ada power kan, keluarganya juga bukan dari keluarga yang berada, jadi dia cuma bisa mengikhlaskan aja segala sesuatu yang dibuat sama Baim. Dan Baim kan juga bilang kan klarifikasinya bahwa dia tidak menyesali atas perbuatannya. Luar biasa sih buat gue. Si bapak minta di take down, alasannya kenapa? Ya karena dari anak-anaknya nggak mau bapaknya diolok-olok sebagai pengemis, karena bapaknya emang bukan pengemis. Apa mungkin dari kontennya itu dimanfaatkan juga untuk mencari keuntungan gitu ya? Apa? Dari konten itu dimanfaatkan juga? Oh iya, semua konten itu dapat keuntungan kok. Gue juga kan salah satu bisa dibilang YouTuber dengan subscribe gue yang lumayan banyak. Apapun yang kita lakukan ya pasti ada keuntungannya lah. Gitu. Makanya kan gue selalu kasih pelajaran ke orang-orang nih, orang-orang Indonesia ya, khususnya yang gampang sekali terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan baik yang ada di media sosial gitu. Itu tidak sepenuhnya baik. Makanya gue selalu bilang kalau mau berbuat baik tuh gini nih caranya. Jangan lo ngasih 500.000, 300.000 terus dijadiin konten, terus orang suka dermawan ya gitu kan. Nggak gitu. Kalau gue tuh selalu ngajarin orang tuh yang bener-benernya. Tapi alhamdulillah sih sekarang ya emang karma itu memang sadis ya. Pembalasan dari Tuhan tuh lebih sadis daripada pembalasan dari manusianya sendiri. Ini kan tadi kita bilang bahwa waktu yang akhirnya bicara ya tentang Baim, sosok Baim sebenarnya. Artinya bahwa ini adalah pelajaran besar untuk para kreator semua gitu. Iya, iyalah, maksudnya mereka mengeksploitasi orang, kemiskinan orang dijadiin konten, tapi ngebantunya nggak pure, artinya nggak tulus. Gue nggak tulus. Kalau emang lu mau ngebantu, ngapain lu ngasih 300.000 buat beli apaan gitu kan? Walaupun buat mereka udah wah alhamdulillah seneng banget, tapi kan kita lihat jangka panjangnya. Lu kan juga bikin konten jangka panjangnya juga dapet kan, walaupun kita nggak upload video, duit akan terus ada gitu loh. Makanya gue tuh selalunya kepengennya kalau bantu orang bener-bener gue bantu. Kalau bisa, kalau gue rezekinya lagi lebih, kalau bisa gue bangunin rumah yang layak gue bangunin. Tapi kan kalau gue berbuat baik gak pernah gue jadiin konten, orang taunya gue huru hara aja gitu. Jadi bisa nggak dikatakan bahwa ini adalah settingan Tuhan? Nggak ada yang nyangka kalau ternyata Baim melakukan itu, ada yang memvideokan gitu ya?
Yang mau videokan kan timnya. Iya, gimana iya, sih? artinya kan itu enggak, dia sengaja memvideokan tapi itu blunder buat dia sendiri gitu kan. Iya, itulah makanya kan dia kecelek. Kalau bahasa daerah dia kecelek gitu kan. Dia pikir dengan dia sebenarnya gini, kalau gue perhatikan kontennya Baim banyak banget kok dia marahin orang gitu. Cuman yang ini keterlaluan karena ini orang tua gitu kan. Jadi ya ini yang telah imbas dari apa yang dia perbuat selama ini. Makanya kalau gue tuh selalu hidupnya pengennya yang begini-gini aja lah apa adanya. Gue nggak mau orang cinta sama gue gara-gara gue pura-pura gue pencitraan. Gue pengen orang cinta sama gue dengan apa dirinya gue aja gitu. Kalau lu mau suka syukur, benci gue juga nggak ada masalah. Kalau lu sayang sama gue, alhamdulillah. Kalau gue nggak mau pencitraan orangnya, gue mau begini-gini aja. Ya mulut gue ya begini. Apa adanya. Selain minta dihapus, apakah Pak Suud juga akan membawa perkara ini ke ranah hukum ya? Iya, gue sih menyarankan begitu ya. Biar kalian juga dapat berita terus kan ya. Bukan, soalnya kan itu dia diejek di depan umum. Jadi gini, sebetulnya Pak kakek ini bisa melaporkan secara pidana. Karena kita sebagai konten kreator, kalau si orang tersebut tidak berkenan untuk ada di konten tersebut, itu karena ada undang-undangnya gitu. Jadi Itu masuk undang-undang ITE ya. masuk undang-undang ITE, masuk banyak banget undang-undangnya tuh, pasal-pasalnya juga banyak gitu kan. Jadi itu sebenarnya bisa dijadiin perkara gitu kan. Dan gue selalu bilang sama bapak tadi kan, kakek nggak mau laporin aja, gue malah yang gitu. Bodoh amat gue dibilang kompor. Maksud gue ini buat jadi pelajaran lah gitu kan. Jangan semena-mena gitu jadi orang. Kita kan harus memanusiakan manusia dong gitu kan ya. Mau orang itu punya duit, mau orang itu nggak punya duit, itu kan cuma masalah keberuntungan hidup aja sih sebetulnya kalau kata gue mah. Tuh. Bapak itu setuju untuk melaporkan atau gimana? Setuju dong. Setuju. Kapan? Udah tahu. Dalam waktu dekat mungkin kali. Dalam waktu dekat inilah. Mungkin ini Jadi, benar-benar- orang tuh gini lah, maksud gue orang jangan semena-mena deh bikin konten deh sekarang gitu. Udah kalau mau bikin konten gila-gila aja deh kayak gue gitu kan, senang-senang apa huru-hara segala macem gitu. Nggak usah deh sosokan pada mau bantu-bantu orang cuman ngasih uang berapa lembar gitu doang. Ih najis cuy. Gue kesel, gue termasuk salah satu yang kesel sama Baim. Kenapa? Saat gue dibully dia tidak bicara apapun gitu, dia tidak mengklarifikasi gitu kan. Dan gue akhirnya harus berdiam diri kurang lebih selama 2 tahun ini. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa gue, dan dia akhirnya kesandung sama ulahnya dia sendiri. Oh dibilang, lo kok kesel banget? Iya gue kesel banget. Seru kan? Terakhir, ada yang ingin sampai untuk Baim? Untuk Baim, mendingan pada unsubscribe aja deh channel YouTube-nya ya.